sini diketahui massa glukosanya yaitu 198 gram, MR glukosanya 180,2 gram per mol, massa pelarut airnya sama dengan 435 gram, MR airnya sama dengan MR H2O sama dengan AR H2 tambah AR O sama dengan 1 kali 2 tambah 16 kali 1. AR nya ini 1, H2 nya ini 2, AR nya sama dengan 16, O nya sama dengan 1, yaitu hasilnya 18 gram per mol. Di sini kita mencari mol pelarut. Massa pelarutnya yaitu 435 per kali MR pelarut yaitu 18, hasilnya 24,1667 yang dibulatkan hasilnya menjadi 24,167 mol. Lalu kita mencari mol terlarut. Massa terlarut dibagi MR pelarut yaitu sebesar 198 per 180,2 yaitu hasilnya 1,09877914 ya, yang dibulatkan menjadi 1,099 mol. Saya akan menjelaskan tahap kedua. Diketahui pelarut murni atau PO 42,18 mmHg. Ditanyakan tekanan uap larutan atau P. Fraksi mol 24,167 mol dibagi 24,167 tambah 1,099 mol sama dengan 0,9565028101 dibulatkan 0,957. P sama dengan fraksi mol kali PO 0,957 kali 42,18 mmHg 40,36626 dibulatkan 40,366 mmHg. Sebagaimana yang diketahui di soal, di sini saya akan menjelaskan mengenai molaritas dan molalitas. Di sini terdapat dua rumus untuk mencari molaritas, ini yang pertama dan ini yang kedua. Namun dikarenakan di soal terdapat itu volumenya, maka kita akan menggunakan yang ini. Oke, kita akan memasukkan massa dari larutan tersebut ya, yaitu 180. 180 ini diketahui dari ini, dari volume larutan yaitu sebesar 100 ml dan densitas larutan yaitu 1,8 gram per mili, dan maka diketahui di rumusnya yaitu densitas larutan sama dengan massa larutan dibagi volume larutan. Maka massa larutan adalah densitas larutan dikali volume larutan, 1,8 gram per mili dikali 100 mili yaitu 180 gram. Oke, kita masukkan 180. Dan di sini ada MR. MR ini yaitu MR H2SO4. Nah, di sini ya. Untuk mencari MR H2SO4 ini, maka kita harus mencari satu-satu, yaitu ARH2 yaitu sebanyak 1, lalu dikali 2 karena di sini ada 2. Habis itu ARS-nya yaitu 32 karena di sini ada 1, jadi dikali 1. Dan di sini ada ARO ya. Karena di sini ada 4, jadi dikali 4, 16 dikali 4 yaitu 64. Saat dijumlahkan menjadi 98. Oke, di sini sudah diketahui ya. Ini dari soalnya, dari rumusnya 1000. Ini miliknya yaitu dari volume yang tadi di soalnya yaitu 100 mili. Maka jawabannya yaitu 18,36734,694 molar yang saat dibulatkan menjadi 18,367 molar. Oke, kita akan lanjut ke soal kedua, yaitu mencari molalitas. Oke, untuk mencari molalitas ini yang diperlukan adalah kita mencari massa H2SO4 yaitu sebagai massa terlarutnya. Karena di situ diketahui 98% dari massa larutan dan massa larutan adalah 180 gram, maka jawabannya adalah 176,4 gram. Di sini kita akan mencari massa pelarut. Rumusnya adalah massa larutan dikurangi dengan massa terlarut. Massa larutan adalah 180 gram, massa terlarutnya adalah 176,4 gram dan hasilnya adalah 3,6 gram.
Oke, kita akan mencari molaritasnya. Molaritas sendiri rumusnya adalah massa terlarut dibagi MR dari terlarutnya, lalu dikali 1000 dan dibagi massa pelarutnya. Maka kita akan memasukkan di sini adalah 176,4 gram dibagi 98 dikali 1000 dan dibagi 3,6 gram. Jawabannya adalah 500 molar. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya, yaitu mencari fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mencari fraksi mol pelarut, yang dimana rumusnya yaitu mol zat pelarut dibagi dengan mol zat larutan. Dan mol zat larutan ini saya ubah lagi rumusnya yaitu mol zat pelarut ditambah mol zat terlarut. Dan bisa disingkat yaitu menjadi NP dibagi NP plus NT. Dan bagaimana mencari N tersebut? Yaitu dengan cara massa zat tersebut dibagi dengan MR zat tersebut, atau bisa dibilang molekul relatifnya. NP yaitu 3,6, yang dimana 3,6 tersebut adalah massa dan 18 yaitu MR-nya. Oke, lanjut. NP yaitu 3,6 dibagi 18, yang bawahnya juga sama, dan NT yaitu 176,4 dibagi 98, yang hasilnya yaitu 0,1. Dan mencari fraksi mol terlarut bisa menggunakan dua rumus ya. Yang pertama yaitu sama kayak yang di atas, namun angkanya diganti yang atasnya, yaitu diganti dengan NT atau N terlarut. N terlarut yaitu 176,4 dibagi 98. Dan NP-nya yaitu 3,6 dibagi 18. Lalu ditambah NT yaitu 176,4 dibagi 98. Jawabannya yaitu 0,9. Dan rumus yang kedua yaitu X terlarut ditambah X pelarut sama dengan 1. X terlarut atau bisa disebut fraksi mol terlarut sama dengan 1 dikurangi X pelarut yang tadi 0,1, jawabannya yaitu 0,9. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 3. Dan sebagaimana apa yang sudah diketahui di soal, yaitu molaritasnya 3,75 molar dan densitas atau biasa kita sebut rho yaitu 1,23 gram per mililiter, di mana gram adalah massa dan mililiter yaitu volumenya. Dan sebelum kita ke soal, kita harus mencari MR pelarut dan terlarutnya. Yang pertama saya akan cari yaitu MR terlarutnya, yaitu MrH2SO4, di mana ArH2 ArH-nya adalah 1 dan koefisiennya yaitu 2, jadi hasilnya 2, ditambah dengan ARS, AR-nya yaitu 32, karena di sini ada 1 jadi 32, dan di sini ada ArO4, di mana ArO adalah 16 dan di sini koefisiennya yaitu 4, jadi 64. Jadi saat semua ditambahkan atau dijumlahkan hasilnya yaitu 98. Baik, di sini kita akan mencari MrH2O atau MR dari pelarutnya. Yaitu ARH sebesar 1, karena koefisiennya 2 maka 1 kali 2 jawabannya 2, dan ARO-nya 16 karena koefisiennya 1 maka 16 kali 1 jawabannya 16. Dan 2 ditambah 16 jawabannya 18. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama yaitu mencari persen masanya. Dan saya akan menggunakan rumus molaritas yaitu densitas dikali 10 dikali persen massa per MR dari terlarutnya. Dan saya akan ubah menjadi persen massa sama dengan
molaritas dikali MR per Rho dikali 10. Jadi kita akan masukkan angkanya, yaitu M-nya molaritasnya 3,75 dikali 98 dari MR, lalu dibagi Rho-nya yaitu 1,23 dikali 10. Jawabannya yaitu 29,87804,878% yang dibulatkan menjadi 29,878%. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal kedua, yaitu mencari molaritas. Namun sebelum mencari molaritas, kita harus mencari massa terlarutnya dan massa pelarutnya. Dan sebagaimana yang sudah diketahui di soal pertama, yaitu persen massa terlarut 29,878%. Maka kita tinggal memasukkan saja massa dari H2SO4, yaitu 29,878% dikali 100. Dan sekedar info, 100 di sini saya menggunakan permisalan karena di soal tidak diketahui massa larutannya. Dan 100 di sini satuannya yaitu gram. Maka hasilnya yaitu 29,878 gram. Baik, di sini saya akan mencari massa pelarut, yaitu 100 menggunakan massa larutan dikurangi 29,878 yaitu massa terlarutnya. Jawabannya yaitu 70,122 gram. Maka kita tinggal lanjut ke persoalan mencari molaritasnya, di mana rumus molaritas yaitu massa terlarut dibagi dengan MR terlarut dikali dengan 1000 per massa pelarutnya. Kita tinggal masukkan saja, yaitu 29,878 dibagi 98 lalu dikali 1000 dan dibagi 70,122. Jawabannya yaitu 4,34781 molar. Atau bisa kita bulatkan menjadi 4,348 molar. Baik, saya akan lanjut ke soal ketiga, yaitu mencari fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut. Dan saya akan mencari fraksi mol terlarut, yang dimana rumusnya yaitu mol zat terlarut dibagi dengan mol zat larutannya. Dan mol zat larutannya yaitu mol zat terlarut ditambah dengan mol zat pelarut. Mol zat terlarut yaitu 29,878 per 98. Dan mol zat pelarutnya yaitu 20,122 per 18. Maka di sini kita hanya memasukkannya saja ya. NT-nya itu 29,878 per 98 dibagi NT-nya lagi 29,878 per 98 ditambah NP-nya yaitu 20,122 per 18 sama dengan 0,07258048844 dan bisa dibulatkan menjadi 0,073. Dan sekarang saya akan mencari fraksi mol pelarut dengan rumus cepat, yaitu fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut sama dengan 1. Maka pindah ruaskan saja, fraksi mol pelarut sama dengan 1 dikurangi fraksi mol terlarut. Jadi 1 dikurangi fraksi mol terlarutnya 0,073, maka hasilnya yaitu 0,927. Terima kasih.